Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Aris Munandar dengan NIM PPG 254041113329. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 2 tahun 2025 program studi pendidikan agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah saya SMA Darul Falah dengan materi pembelajaran tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Demikian perkenalan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Isti'adan Iqalan Filisan Jalan kaki. Ya, kemudian lari. Lari cepat. Makin cepat. Makin cepat. Loncat. Baik. Sekarang Bapak akan bertanya ya, mengulang materi yang kemarin. Coba bagaimana, apa ada yang sudah menerapkan itu hasil dari minggu kemarin, yaitu sudah apa Muslim mengerjakan tugas sekolah, ya, membersihkan kelas, dan waktu datang sekolah. Untuk pertemuan sekarang ya, merupakan pertemuan keempat. Kita dapat membuat dan menyajikan ya, kemudian pemaparan tentang apa Quran surat Al-Maidah ya, ayat 48 dan Quran surat At-Taubah ayat 105 ya. Nah, semoga kita bisa menyajikannya, memaparkannya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, ada video. Nah, kemudian nanti kalian silakan simak dengan baik. Terus apa yang terkandung dalam video tersebut yang berkaitan dengan Mastarikul Khair. Nah, itu apa yang terkandung dalam video tersebut. Meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam hal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Suatu pagi, tingkah laku Abu Bakar As-Siddiq telah menarik perhatian Umar bin Khattab. Usai sholat subuh, Abu Bakar berjalan menyusuri pinggiran kota Madinah. Berhentilah langkah kaki Umar pada sebuah gubuk kecil. Umar pun semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Setelah beberapa saat, Abu Bakar pergi meninggalkan gubuk tersebut. Perlu diketahui bahwasanya Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali apa yang dilakukan di dalam gubuk kecil tersebut. Seiring berjalannya waktu, Umar pun semakin penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Suatu ketika, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam gubuk
kedua, ia segera masuk ke dalam gubuk tersebut. Ketika sang Umar masuk ke dalam tempat tersebut, ia mendapati seorang nenek tua yang berbaring lemah. Nenek tersebut juga mengalami kebutaan di dalam matanya. Tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk kecil tersebut. Umar memandangi segala yang ada di dalam gubuk. Umar pun heran dengan apa yang ia lihat. Ia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah nenek tua tersebut. Kemudian Umar pun bertanya, apa yang dilakukan orang tersebut di sini? Nenek pun menjawab, demi Allah, setiap pagi dia datang membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian dia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam terkemuka rela memberikan makan dan membersihkan rumah nenek tua setiap pagi. Setelah disimak, coba apa isi dari video tersebut. Coba silakan. Berbuat baik tanpa harus diperlihatkan pada orang lain. Oke, ada lagi. Ya. Nah, dari tayangan video tersebut tadi betul ya, rahayu yaitu berbuat baik itu tanpa diperlihatkan kepada siapapun dan kepada orang lain. Ketika kita mampu kemudian kita niat untuk berbuat baik, maka kita lakukan, kita kerjakan. Tidak perlu gengsi untuk berbuat kebaikan. Ya. Sahabat Abu Bakar sendiri, ya, seorang pemimpin, nah dia tidak gengsi untuk berbuat kebaikan, untuk menyambut. Bayangkan ya, seorang sahabat Abu Bakar Siddiq, ya, seorang pemimpin besar, tapi dia tidak gengsi pegang sapu. Nah, itu diantaranya kalau isi dari video tersebut yang bisa kita ambil, ya, bahwa kebaikan tidak perlu diupload, tidak perlu misalkan orang lain itu harus tahu, tidak perlu, ya. Adapun misalkan kebaikan kita diketahui orang lain, ya silakan, gak apa-apa, ya. Tapi jangan misalkan kebaikan kita itu harus diketahui oleh orang lain, sehingga apa? Misalkan kita mendapat ujian dari orang tersebut. Nah, akhirnya gimana? Kalau misalkan seperti itu, ketika kita berbuat kebaikan, kemudian orang lain itu tidak tahu, orang lain itu tidak memuji kita karena kebaikan kita, maka itu akan timbullah apa? Ria akhirnya, ya. Maka kebaikan kita yang kita kerjakan tidak ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita menginjak ke materi, ya, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, di sini kita bahas yaitu menjadi permasalahan, kemudian dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan yaitu penerapan kompetensi dalam kebaikan. Nah, ini yang sering menjadi masalah, ya. Kenapa? Karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk berlomba dalam kebaikan. Kemudian yang keduanya, masih ada sikap iri, dengki, dan tidak ikhlas dalam beramal. Kemudian ada sikap iri, dengki ketika orang lain misalkan berhasil, atau misalkan orang lain itu mendapatkan suatu hal yang menjadi mereka itu gembira, maka timbullah rasa iri terhadap orang. Kemudian tidak ikhlas dalam beramal seperti tadi, ya. Ketika kita melaksanakan perbuatan atau kebaikan, tiada lain bukan semata-mata kita ikhlas karena Allah, tapi hanya ingin mendapatkan apa? Pujian, ya, dari orang lain. Kemudian orientasi dunia lebih dominan daripada orientasi akhirat. Kemudian rendahnya teladan dari lingkungan dan tokoh masyarakat. Yang mungkin ketika orang yang mengajarkan bersedekah, berbuat baik, tapi yang ngomongnya tidak seperti itu, ya. Kemudian adanya persaingan yang tidak sehat dalam pekerjaan atau sekolah, ya. Itu merupakan permasalahan penerapan kompetensi dalam kebaikan. Kemudian sekarang manfaatnya, manfaat
kebaikan. Apa? Kemudian terus ketiga, keempat, yang kelima, merupakan manfaat potensi dalam kebahagiaan. Bapak akan memberikan tugas, ya, lembaran tugas, kemudian kalian kerjakan. Ya. Jadi dulunya sudah per kelompok ya, per kelompok. Silakan. Jangan dikerjakan nanti, ya. Kalau sudah beres, nah nanti bapak kita dari perwakilan, ya, hasil mendiskusikan tugas ini, perwakilan satu orang tiap kelompok, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah bapak minta. Nah, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Sudah? Sekarang bapak minta tiap kelompok, ya, satu orang menjawab dari tugas yang bapak berikan. Dimulai kelompok 1, 2, 3, 4. Berarti ini yang ke-4-nya, ya. Berarti setiap kelompok itu menjawab dari hasil pertanyaan yang pertama. Berarti kelompok 1 menjawab nomor 1. Ya. Kemudian yang kedua jawab nomor 2 juga, kemudian 4. Nah, coba dari kelompok 1 jawab
Silakan berdiri. Pak Musti. Di sini apa pertanyaannya yang menjadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kehidupan duniawi diwarnai dengan perubahan yang sangat dinamis. Allah menganjurkan umatnya agar berkompetisi dalam kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan agar mengawali amal dengan membaca basmalah. Mengapa saat mengawali suatu amal kebaikan harus dengan membaca basmalah dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jawabannya apa? Sudah. Jawabannya agar amal bernilai ibadah, mendapat pertolongan serta keberkahan Allah dan terhindar dari hal yang tidak baik. Itu pertanyaan nomor 1 dan jawaban nomor 1. Kemudian dari kelompok 2, apa yang menjadi pertanyaannya? Nomor 2, setiap ajaran Al-Quran pasti memiliki hikmah dan manfaat, termasuk ajaran Fastabiqul Khairat. Sebab kuliah ini akan mendatangkan banyak manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebutkan dan jelaskan manfaat Fastabiqul Khairat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa manfaatnya? Manfaatnya adalah 1. menumbuhkan semangat berbuat baik. 2. meningkatkan kualitas diri dan akhlak. 3. melatih kepedulian sosial. 4. mewujudkan kerukunan harmonis. 5. mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah. Sudah? Kelompok 3, coba cerita. Yang menjadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya, berlomba dalam kebaikan dapat dilakukan oleh setiap muslim dimanapun dia berada. Lebih dari itu, Islam sangat mengajarkan agar bersegera melakukan kebaikan dengan penuh semangat dan energi tinggi. Untuk pertanyaannya, mengapa seorang mukmin harus bersegera dalam berlomba-lomba dalam kebaikan dan bersegera? Dan jawabannya, yang pertama merupakan perintah Allah. Lalu yang kedua, kebaikan adalah jalan menuju ridho Allah. Ketiga, waktu terbatas. Keempat, persaingan yang dibenarkan dalam Islam. Lalu yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kualitas iman. Proses itu hasil kerjanya nanti dikumpulkan kembali nanti dikumpulkan. Coba hasil atau kesimpulan dari pembelajaran yaitu coba. Jadi buat penerapan perilaku kompetensi dalam kebaikan dan kesejahteraan merupakan wujud nyata dari sikap positif dalam menjalani kehidupan. Terus kompetensi dalam kebaikan mendorong setiap individu untuk berlomba-lomba melakukan amal soleh, saling membantu dan memberikan kontribusi terbaik bagi diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Terus etos kerja juga melatih kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras dan profesionalisme dalam setiap tugas. Ya, itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya, nah refleksinya tiada lain yaitu kita harus bisa menerapkan, merefleksikan, yaitu apa tindakan-tindakan ya yang positif. Nah, seperti apa? Misalkan bersedekah, kemudian menolong sesama, kemudian atau menjaga kebersihan lingkungan. Ya, contoh misalkan lingkungan kelas kita, ya dijaga itu merupakan salah satu refleksi tindakan positif ya dari materi kali ini. Ya. Supaya apa? Supaya kita senantiasa berlomba-lomba dalam beribadah. Untuk pembelajaran hari ini, ya, mungkin diakhiri sekian. Ya, mungkin untuk minggu depan kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Ya. Silakan berdoa dulu sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ya. Silakan dipimpin seperti biasa oleh ketua kelasnya. Istiadat, istiadat selama